dengan Bu Dewi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal terkait materi listrik statis. Mari kita simak bersama-sama. Oke, dari soal yang sudah Bu Guru tampilkan di depan, kita bisa menjabarkan hal-hal yang bisa diketahui. Di situ ada muatan. Kita punya dua muatan, di mana 10 kolom dan min 10 kolom. Berarti untuk diketahuinya kita bisa menuliskan muatan yang pertama adalah 10 kolom, sementara muatan yang kedua adalah min 10 kolom. Dua muatan tersebut terpisah dalam jarak 5 meter. Jarak adalah R. Berarti R adalah 5 meter. Dan kita sudah mengetahui untuk konstantanya K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanyakan dari soal adalah berapa besar gaya tarik menarik antar dua muatan tersebut. Untuk gaya kolom kita simpulkan dengan F. Berapa F-nya? Bagaimana cara mengerjakannya? Kita ingat lagi untuk rumus dari gaya kolom. Gaya kolom adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Kita masukkan untuk data-data yang sudah ada. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian untuk Q1-nya adalah 10 kolom. Kita abaikan dulu dalam pengerjaan perhitungan untuk yang tanda plus dan minus. Ya. Langsung kita tuliskan angkanya 10 kolom. Kemudian yang Q2 10 kolom. Kemudian jaraknya adalah 5 meter. Berarti 5 kuadrat. 5 meter kuadrat. Begitu, kita bisa mencoret untuk satuannya. Kolom dengan kolom kuadrat. Kemudian ini nanti ada meter kuadrat dengan meter kuadrat. Kita tuliskan untuk angkanya 9 kali 10 pangkat 9 kalikan 10 kalikan 10. Di sini masih ada Newton ya. Kemudian ada 5 kuadrat, 5 kali 5. Gitu saja untuk memudahkan. Cara menghitungnya, daripada kita menghitung total, kita coret-coret dulu, kita sederhanakan dulu untuk angkanya. 10 kita bagi dengan 5 adalah 2, 10 bagi 5 adalah 2. Tinggal kita hitung 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 2 dikalikan 2. Itu berarti adalah 36 kali 10 pangkat 9. Untuk satuannya adalah Newton. Nih, untuk tanda di sini hanya menandakan bahwa dia terjadi gaya tarik menarik antara muatan positif dan muatan negatif. Jadi, untuk kesimpulannya, gaya tarik menariknya sebesar 36 kali 10 pangkat 9 Newton. Untuk soal selanjutnya terkait dengan materi kuat medan listrik. Kita perhatikan lagi dan kita jabarkan lagi untuk besaran-besaran yang diketahui dari soal. Dari soal tadi, besaran yang diketahui adalah muatan. Muatan kita simpulkan dengan Q. Q-nya tadi adalah 10 pangkat min 6 kolom. Dan pertanyaannya adalah berapa kuat medan listrik pada jarak 3 meter. Artinya kita mencari kuat medan listrik di jarak 3 meter, 3 cm. Berarti R-nya adalah 3 cm. Kita ubah dulu 3 cm menjadi meter. 3 kali 10 pangkat min 2 meter.
Untuk pertanyaannya adalah kuat medan listrik, berarti itu yang ditanya adalah E. Berapakah E-nya? Dan kita tahu untuk rumus mencari E kuat medan, E adalah K Pi per R kuadrat. Kita punya K, K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Itu adalah suatu konstanta ya, suatu tetapan. Kita masukkan untuk K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian untuk I-nya 10 pangkat min 6 kolom, dan R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2. Kita kuadratkan meter. Untuk satuan, untuk memudahkan kita coret dulu kolom dengan kolom, kemudian ini nanti ada meter kuadrat dengan meter kuadrat. Untuk angka kita masukkan lagi 9 kali 10 pangkat 9 kalikan 10 pangkat min 6, kita kuadratkan 3 kali 10 pangkat min 2 menjadi 9 kali 10 pangkat min 4. Kita sederhanakan 9 dengan 9. Kita tinggal menghitung 10 pangkatnya. Ingat, untuk aturan pangkat, perkalian kita jumlahkan pangkatnya, untuk pembagian kita kurangkan. Berarti 10 pangkat 9 plus min 6 min 4. Kita dapatkan hasil akhir 9 plus min 6 min 4. 9 min 6 adalah 3, plus 4 adalah 7. Berarti hasil akhir adalah 10 pangkat 7. Untuk satuannya adalah Newton per kolom. Jadi besar kuat medan pada jarak 3 cm adalah 10 pangkat 7 Newton per kolom. Untuk soal berikutnya, kita perhatikan lagi soal yang ada di depan, kemudian kita jabarkan diketahuinya untuk besaran-besaran apa yang diketahui dari soal. Itu ternyata di soal menyebutkan bahwa ada 2 muatan. Kita beri di sini adalah Q1 plus 1 kolom dan Q2 adalah min 2 kolom. Yang terpisahkan sejauh 60 cm, artinya R-nya adalah 60 cm. Jangan lupa kita ubah menjadi meter, yaitu 0,6 meter. Untuk K tetap sama, konstanta selalu sama, di mana K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanya adalah besar gaya kolom atau besar gaya tarik menarik antara 2 muatan tersebut. Berarti yang ditanya besarannya adalah F. Berapa F-nya? Kita lihat lagi untuk rumus gaya kolom atau gaya tarik menarik antara 2 muatan. F adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Kita masukkan data-data yang sudah ada ke rumus. Untuk K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Untuk Q1 nya adalah plus 1. Untuk perhitungan kita abaikan dulu untuk jenis muatannya. Plus minusnya kita abaikan dulu. 1 kolom dan Q2 2 kolom. Kemudian untuk R nya tadi sudah kita jadikan meter, itu 0,6 meter kuadrat. Kita coret untuk C-nya, satuan C kuadrat dengan C dan C. Kemudian ini nanti ada M kuadrat dengan M kuadrat. Berarti tersisa satuan Newton. Kemudian bisa kita hitung dulu.
9 kalikan 2 adalah 18 kali 10 pangkat 9. Di bagian bawah kita memiliki 0,6 dikuadratkan atau 36 kali 10 pangkat 2. Mohon maaf, min 2. 36 kali 10 pangkat min 2. Kita sederhanakan 1, 2. Berarti ini kita punya setengah atau 0,5 dikalikan 10 pangkat. Untuk pangkat pembagian, untuk aturannya adalah menjadi min 9 min 2. 0,5 kalikan 10 pangkat 11 Newton. Atau kita ubah menjadi 5 kali 10 pangkat 10 Newton. Begitu untuk hasil dari besar gaya tarik menarik. Nah, plus minus ini tadi berarti mengartikan kalau terjadi gaya tarik menarik antara dua muatan, dan besarnya gaya tarik menarik itu sebesar 5 kali 10 pangkat 10 Newton. Untuk soal selanjutnya disebutkan bahwa terdapat dua muatan yang identik dan berjarak r. Kemudian ketika jaraknya diubah menjadi 2r, berapa besar gaya kolom yang kedua? Kita jabarkan ke diketahuinya dulu. Dua muatan identik artinya muatannya sama dan jenisnya pun juga sama. Berarti kita bisa menuliskan bahwa Q1 sama dengan Q2 dan kita bisa menganggap dia misalkan Q. Dan untuk jaraknya, untuk jarak yang kondisi pertama R1 nya kita misalkan R. Dan untuk gaya tarik menarik yang keadaan pertama F1 nya kita misalkan F. Kemudian yang ditanya berapa besarnya gaya kolom pada keadaan kedua, di mana R2-nya adalah 2 kali R yang pertama. Berarti yang ditanya adalah berapa F2-nya. Dalam mengerjakannya kita bisa menggunakan konsep perbandingan antara F1 dan F2. F1 banding F2. Kita jabarkan rumusnya masing-masing. K Q1 Q2 per R1 kuadrat per K Q1 Q2 per R2 kuadrat. Untuk K adalah konstanta, berarti besarnya sama, kita bisa menyederhanakan K-nya dulu. Kemudian F1 nya kita masukkan dari F1 adalah F. F2 nanti kita yang ditanya, berarti F2 banding F banding F2 adalah Q1 dan Q2 kita punya Q. Berarti Q kalikan Q per R1 nya adalah R, berarti R kuadrat per Q1 Q2 tadi juga Q dan Q. Untuk R2 nya adalah 2R, jangan lupa kuadratkan. Di sini kita bisa mensederhanakan untuk Q-nya besar ini. Berarti kita tinggal F per F2 adalah seper R kuadrat per seper, kita kuadratkan 2R dikuadratkan adalah 4R kuadrat. Kita bisa mensederhanakan R kuadratnya juga. Kemudian terakhir F per F2 kita memiliki 1 kalikan 4 atau 4. Pertanyaannya adalah F2. F2 nya adalah, kita pindah luas, F2 adalah seper 4F. Jadi besarnya gaya kolom yang kedua ketika jarak dijauhkan sebesar 2R, gaya kolomnya menjadi seperempat dari F awal, seperempat dari F semula. Demikian tadi pembahasan kita terkait materi soal tentang listrik statis.
Semoga ada manfaatnya. Terima kasih dari Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.